Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Vigo Raimanda dengan NPM 2255051001. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang well logging, yaitu tentang basic well logging. Di sini saya akan membahas quick look analysis, lithology analysis, porosity determination, dan water saturation determination. Baik, di sini kita akan mulai ke analisis quick look. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas apa itu analisis quick look. Analisis quick look merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam evaluasi formasi dan petrofisika. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk melakukan penilaian cepat secara kualitatif maupun semi kuantitatif terhadap potensi hidrokarbon di dalam suatu sumur sebelum dilakukannya analisis komprehensif yang memakan waktu lebih lama. Melalui pendekatan quick look, seorang geosaintis atau insinyur perminyakan dapat segera mengidentifikasi parameter-parameter utama seperti keberadaan batuan, wadah reservoir, jenis fluida yang mengisi pori batuan, serta batas kontak antar fluida tersebut. Selanjutnya, secara visual, slide ini menampilkan latar belakang elemen topografi dan pemandangan singkapan batuan alami serta aliran sungai. Hal ini mempresentasikan analogi penting antara kondisi geologi di permukaan dengan kondisi bawah permukaan yang direkam oleh alat-alat logging. Singkapan batuan di permukaan memberikan gambaran nyata mengenai heterogenitas pelapisan dan struktur batuan, sedangkan data log bawah permukaan mencoba merekonstruksi kondisi tersebut dari dalam lubang bor. Dalam analisis cepat ini, kita mengandalkan pengamatan visual langsung terhadap pola dan tren dari berbagai kurva log yang digabungkan secara bersamaan. Pendekatan ini meminimalkan waktu tunggu dalam pengambilan keputusan operasional, misalnya untuk menentukan interval uji kandungan lapis atau drill steam test, atau pemulasan pada zona-zona yang dinilai paling prospektif secara cepat dan efisien. Baik, kita masuk ke slide pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar integrasi data log untuk mengidentifikasi komponen reservoir dan fluida di dalamnya. Di sisi kiri bawah terdapat ilustrasi skematik sumur yang memisahkan pembacaan kurva SP spontaneous potensial di sebelah kiri dan kurva resisivitas R di sebelah kanan, menunjukkan perbedaan respon alat saat melewati zona permeabel yang berisi minyak atau gas dibandingkan dengan zona air, serta identifikasi batas oil water contact atau OWC. Selanjutnya, pada bagian utama log, kita melihat integrasi dari 4 jenis log utama yang disusun dalam kolom-kolom tracks. Yang pertama, tracks pertama yaitu gamma ray. Kurva gamma ray digunakan untuk mengidentifikasi litologi batuan atau wadah. Ketika nilai gamma ray rendah, yang area kuning berpola, ini mengidentifikasikan zona pasir atau sand yang berpotensi sebagai reservoir. Sebaliknya, ketika nilai gamma ray tinggi, itu menunjukkan lapisan serpi atau sel yang bertindak sebagai batuan penutup atau seal. Track kedua ini yaitu kedalaman atau deep, menunjukkan posisi kedalaman lubang bor dalam satuan kaki atau feet berkisar antara 7.000 hingga 7.300 kaki atau feet. Yang ketiga, track ketiga yaitu resisivitas. Kurva ini mengukur daya hambat listrik fluida di dalam pori di zona atas
nilai resistivitas sangat tinggi yang diarsir oleh warna abu-abu, menandakan keberadaan hidrokarbon karena minyak dan gas bersifat non-konduktif di bagian bawah, yaitu kedalaman 7.182 feet. Nilai resistivitas turun drastis yang diarsir oleh warna biru, menunjukkan zona air asin atau brine yang bersifat sangat konduktif. Yang keempat, track keempat, neutron porosity dan bulk density. Ini adalah kunci untuk menentukan jenis hidrokarbon melalui fenomena crossover atau sparasi kurva skala log neutron. Sengaja dibalik dari kiri besar 45% ke kanan kecil minus 15%, dan ditumpuk dengan log densitas 1.90 hingga 2.90 G per cm. Pada zona paling atas yaitu di 7.000 sampai 7.117 feet, terjadi separasi crossover yang sangat lebar, yang di sini diarsir oleh warna orange. Ini disebut efek gas, yang menandakan zona tersebut berisi gas. Batas bawah zona ini berada pada kedalaman 7.117 feet, yang didefinisikan sebagai gas oil contact atau GOC. Di bawah GOC, antara kedalaman 7.117 hingga 7.182 feet, separasi kurva menyempit yang diarsir oleh warna hijau. Ini mengindikasikan keberadaan zona minyak atau oil. Pada kedalaman 7.182 feet, terdapat batas oil water contact atau OWC, di mana di bawah titik ini fluida sepenuhnya berupa air atau brine yang ditandai dengan hilangnya crossover positif dan penurunan resistivitas. Di slide selanjutnya kita akan membahas checking well log problem atau deep sieve. Di slide ini kita membahas langkah validasi data yang wajib dilakukan sebelum analisis dimulai, yaitu penanganan masalah pergeseran kedalaman atau deep sieve. Masalah ini terjadi ketika rekaman kedalaman pada suatu kurva log tidak selaras dengan kurva log lainnya di sumur yang sama. Ketidakselarasan ini umumnya disebabkan oleh perbedaan waktu perekaman, peregangan kabel seling alat atau cable stretch, kecepatan penarikan alat yang tidak konstan, atau perbedaan referensi titik nol di lantai rig atau saat alat log yang berbeda diturunkan ke dalam sumur. Untuk mengatasi masalah deep sieve, prosedur yang dilakukan adalah memilih satu kurva sebagai kurva referensi atau acuan tetap. Biasanya kurva porositas primer seperti log densitas atau biasa disebut RHOB, log sonic atau log sinar gamma, yaitu gamma ray, dipilih karena memiliki resolusi vertikal yang tajam dalam merekam batas-batas lapisan batuan yang tegas. Setelah kurva referensi ditentukan, analis akan membandingkan setiap batas formasi atau puncak lapisan pada kurva log lainnya dengan posisi batas yang ada pada kurva referensi. Selisih kedalaman di setiap titik itu dicatat untuk dibuatkan sebuah tabel penyusun kedalaman atau biasa disebut deep sieve table pada seluruh interval yang dianalisis. Di era modern ini, sebagian besar perangkat lunak analisis log terkomputerisasi, telah dilengkapi fitur interaktif. Fitur ini memungkinkan analis untuk secara fleksibel meregangkan stretch atau menekan squeeze kurva log yang bermasalah langsung dari layar monitor berdasarkan kecocokan visual batas lapisan.
sehingga seluruh kurva terintegrasi pada kedalaman yang benar-benar sinkron. Pada slide berikutnya kita akan membahas checking well log problem atau cycle skips dan spike. Slide ini menjelaskan anomali pembacaan data log yang sering dijumpai, khususnya pada Logsonic, yaitu cycle skips dan spike, serta konsep bed hole analysis pada gambar di sisi kanan. Kita dapat melihat contoh visual rekaman log akustik atau acoustilog berdampingan dengan log gamma ray. Kurva sonik menunjukkan banyak pola tajam seperti jarum yang menonjol secara ekstrim ke arah kanan maupun kiri. Cycle skips terjadi ketika alat log sonik gagal menangkap gelombang akustik pertama yang tiba atau first arrival. Karena pelemahan gelombang yang terlalu kuat di dalam formasi atau lubang bor, akibatnya alat tersebut baru menangkap gelombang pada siklus berikutnya, sehingga waktu tempuh gelombang atau delta T melonjak tinggi secara tidak wajar. Sementara itu, spike adalah derau atau noise berupa lonjakan data yang tiba-tiba bernilai sangat rendah atau sangat tinggi dalam interval yang sangat pendek. Umumnya disebabkan oleh gangguan elektrikal atau adanya rekahan pada batuan. Berikutnya, untuk melakukan penyuntingan atau editing terhadap log yang rusak ini, analis harus menggambar kurva log baru yang halus atau smooth curve dengan mengabaikan puncak-puncak tajam tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengikuti tren log dasar imajiner yang diperkirakan berada di bawah pengaruh noise, seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah edit dan instruksi redo to the integration pada gambar. Dalam melakukan rekonstruksi ini sangat penting bagi analis untuk melakukan peninjauan dan komparasi dengan log jenis lain dari sumber yang sama, seperti log resistivitas atau densitas. Berikutnya, untuk memastikan apakah lonjakan tersebut benar-benar noise, alat atau merupakan refleksi perubahan geologi yang nyata di bawah permukaan. Jika lonjakan disebabkan oleh kerusakan di dinding lubang bor, maka ini diklasifikasikan ke dalam bed hole analysis. Baik, berikutnya di slide selanjutnya kita akan menjelaskan tentang well log data problem, yaitu borehole environment dan caliper. Di slide ini menjelaskan bagaimana kondisi geometris dan kestabilan dinding lubang bor memengaruhi kualitas data log yang dipantau menggunakan log caliber atau caliper log. Gambar penampang di bagian tengah memperlihatkan variasi diameter lubang bor sesungguhnya dibandingkan dengan ukuran mata bor atau bit size, sementara grafik di sebelah kanan menunjukkan respon kurva kaliber, yaitu yang garis hitam padat terhadap garis putus-putus bit size. Kondisi dinding lubang bor divariasikan berdasarkan jenis litologi yang ditembus. Yang pertama itu ada brittle cell atau serpih rapuh dan caving. Pada lapisan serpih yang rapuh, dinding lubang bor cenderung runtuh atau terkikis akibat gesekan mekanis pipis bor maupun efek kimiawi lumpur. Hal ini menyebabkan terjadinya lubang yang membesar secara ekstrim atau caving. Pada kurva kaliber di sebelah kanan ini kita bisa lihat pembacaan kurva melonjak jauh melebihi ukuran bit size. Kondisi caving ini sangat merusak pembacaan log densitas atau RHOB dan neutron NPHI karena alat tidak menempel sempurna pada dinding batuan.
impermeable sandstone dan on-gauge. Yang selanjutnya itu impermeable sandstone dan on-gauge. Batuan pasir yang tidak permeable cenderung stabil. Diameter lubang bor bernilai sama dengan ukuran mata bor. Ditunjukkan dengan kurva kaliber yang berimpit dengan garis bit size. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu slogging cell. Pada zona serpih ini terjadi pelongsoran atau runtuhnya dinding lubang akibat batuan serpih yang mengupas setelah menyerap air dari lumpur bor. Diameter lubang bor menjadi tidak beraturan. Yang keempat, permeable sandstone dan mudcake. Pada batuan wadah yang permeable, cairan lumpur bor akan meresap masuk ke dalam formasi, meninggalkan kumpulan padatan lumpur yang menempel di dinding lubang bor, yang disebut kerak lumpur atau mudcake. Keberadaan mudcake menyebabkan lubang bor menyempit, sehingga kurva kaliber membaca diameter yang lebih kecil daripada ukuran bit size atau tight spot. Yang selanjutnya itu yang kelima ada marl, yaitu batuan marl mengandung lanau. Ini merupakan batuan transisi yang kaya karbonat dan lempung, yang memberikan respon kestabilan menengah tergantung pada kandungan lempungnya, yang dapat mengaruhi fluktuasi diameter lubang bor secara lokal. Analisis kurva kaliber ini wajib dipahami agar kita tahu kapan pembacaan log lain dapat dipercaya atau kapan harus dikoreksi akibat pengaruh lingkungan lubang bor. Baik, kita akan melanjutkan ke yang selanjutnya. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang litologi determination atau penentuan litologi. Proses ini sangat krusial dalam eksplorasi geologi dan teknik reservoir untuk mengidentifikasi jenis batuan di bawah permukaan bumi. Baik, selanjutnya kita akan diperlihatkan tabel karakteristik utama dan respon log untuk berbagai jenis litologi. Di sini terdapat data parameter fisik dari 3 jenis log utama, yaitu ada BHC, acoustilog yang mengukur waktu rambat gelombang, compensated neutron log untuk porositas neutron, dan compensated density log untuk densitas batuan. Sebagai contoh, batuan dasar seperti limestone atau batu gamping digunakan sebagai referensi standar dengan nilai terbesar. Porositas neutron itu 0% dan densitas 2,71 gram per cm. Sementara itu litologi lain seperti sel serpih dicirikan dengan nilai yang berbentuk segitiga T, tinggi 130 sampai 175 feet, dan densitas yang bervariasi. Di sisi kanan slide terdapat visualisasi kurva gamma ray berpasangan dengan kombinasi log neutron density skala batu gamping. Pola kurva ini menunjukkan bagaimana defleksi ke kiri atau ke kanan dari log neutron garis putus-putus dan yang ditandai garis putus-putus, dan log density yang ditandai dengan warna garis hijau. Dapat langsung membedakan formasi batu gamping atau batu gamping, dolomit, batu pasir atau sandstone maupun serpih. Slide berikutnya kita akan berfokus pada penjelasan penggunaan kurva log tunggal yang tipikal. Pada gambar 1 dan gambar 2 ditampilkan penggunaan gamma ray log pada batuan reservoir pasir yang di gambar 1.
Zona reservoir ditunjukkan oleh nilai api yang rendah, yaitu kurva berdefleksi ke kiri. Sedangkan batuan serpih bernilai api tinggi. Pola serupa terlihat pada gambar 2 untuk reservoir batu gamping. Selain itu, gambar 3 menunjukkan pemanfaatan self potensial atau biasa disebut dengan log SP log. Defleksi negatif yang tajam ke arah kiri pada kurva SP menandakan adanya zona batuan permeabel seperti batu pasir yang menjadi indikator penting dalam penentuan litologi reservoir. Yang selanjutnya, pada slide ini kita diperkenalkan pada metode penandaan litologi yang lebih akurat menggunakan cross plot atau grafik silang antara dua parameter log. Grafik di sebelah kiri digunakan untuk kondisi lubang bor yang diisi air tawar atau freshwater liquid filled holes, yang memetakan bulk density pada sumbu Y terhadap neutron porosity index pada sumbu X. Di dalamnya terdapat garis-garis tren pembacaan untuk mineral spesifik seperti quartz sandstone, kalsit, dan dolomite. Selanjutnya, grafik di sebelah kanan menunjukkan diagram serupa. Grafik di sebelah kanan ini menunjukkan diagram serupa dari Schlumberger untuk kondisi lubang bor berisi air asin atau biasa disebut salt water. Dengan memplot titik data pertemuan antara nilai densitas batuan dan indeks porositas neutron secara bersamaan, kita tidak hanya dapat menentukan jenis litologi batuan secara pasti, tetapi juga dapat membaca nilai porositas batuan tersebut secara langsung berdasarkan posisi titik pada garis tren penentu. Baik, yang berikutnya kita akan melanjutkan ke perhitungan volume sel. Di sini kita akan melakukan perhitungan volume sel seperti yang tertera pada slide. Penentuan volume sel VSH sangat krusial dalam evaluasi formasi untuk mengetahui tingkat kekotoran suatu reservoir batuan pasiran atau karbonat. Berikutnya kita akan masuk ke langkah pertama yang dilakukan untuk menghitung gamma ray index. Langkah pertama yang dilakukan yaitu persamaannya yang pertama IGR sama dengan GR log signal dikurangi GR min dibagi GR max dikurang GR min, di mana GR min atau GR clean rock menunjukkan zona batuan bersih seperti batu pasir bersih, sedangkan GR max atau GR sel diambil dari zona sel murni. Grafik rock di sebelah kanan mengilustrasikan bagaimana nilai kurva GR digunakan untuk menginterpretasikan litologi batuan secara vertikal, mulai dari sel murni hingga sand atau batu pasir. Setelah nilai IGR diperoleh, kita dapat menghitung volume sel yang disesuaikan dengan umur formasi batuan menggunakan beberapa metode empiris. Di antaranya, yang pertama ada metode linear, yaitu VSH linear, yang mengasumsikan nilai VSH sama dengan nilai IGR. Yang selanjutnya itu
Clavier, yaitu menggunakan pendekatan akar kuadrat 1,7 dikurang 3,38 dikurang buka kurung IGR plus 0,7 tutup kurung kuadrat. Yang selanjutnya itu Stieber menggunakan fungsi rasional, yaitu IGR dibagi 3 dikurang 2 dikali IGR. Yang selanjutnya Larionov untuk batuan tersier, yaitu tertiary rocks menggunakan rumus 0,083 dikali 2 kuadrat 2 3,7 x IGR kuadrat dikurangi 1. Perbandingan selanjutnya, perbandingan secara visual dari kelima metode ini dapat dilihat pada grafik kurva fungsi di slide ini. Kurva linear atau IGR membentuk garis lurus diagonal teratas, sementara metode non-linear lainnya melengkung di bawahnya, menunjukkan bahwa perhitungan non-linear umumnya menghasilkan estimasi volume sel yang lebih optimis atau lebih rendah dibandingkan dengan metode linear, tergantung pada karakteristik geologi di wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki perhitungan porositas. Memasuki subtopik berikut mengenai perhitungan porositas. Pada slide ini, parameter ini dihitung untuk mengetahui volume ruang pori batuan yang berpotensi menyimpan fluida hidrokarbon. Ada 3 jenis perhitungan porositas utama yang dijelaskan pada slide selanjutnya. Berikutnya seperti yang ditunjukkan pada slide ini, yang pertama ini ada porositas dan ada porositas densitas. Porositas densitas dihitung berdasarkan perbedaan densitas matriks batuan dengan densitas yang terekam pada log melalui persamaan yang tertera seperti di layar. PMA merupakan densitas matriks batuan. Nilainya mengacu pada tabel 3 berdasarkan jenis litologi, misalnya batu pasir sebesar 2,648 GR per sisi atau batu gamping sebesar 2,710 GR per sisi. Yang PB adalah densitas bulk formasi yang dibaca langsung dari log. Yang selanjutnya PF adalah densitas fluida batuan untuk mud water pada kondisi salt. Nilainya sekitar 1,1 GR per cc. Karena formasi batuan seringkali mengandung material lempung, maka diperlukan koreksi porositas densitas terhadap volume sel dengan rumus sebagai berikut. Berikutnya kita akan masuk ke porositas neutron dan porositas campuran. Melanjutkan ke slide ini, pada porositas neutron didapatkan secara langsung dari pembacaan kurva log neutron. Sama seperti log densitas, jika terdapat kandungan sel, dilakukan koreksi porositas neutron menggunakan persamaan porositas NC sama dengan porositas N sama dikurang buka kurung porositas NSH dikali VSH. Di samping itu terdapat nilai total porositas, yaitu yang diperoleh dari rata-rata sederhana antara porositas neutron awal dan porositas densitas awal sebelum dikoreksi. Rumusnya yaitu porositas total sama dengan porositas N ditambah porositas D dibagi 2. Selanjutnya, porositas densitas neutron efektif. Langkah terakhir yang paling akurat untuk menggambarkan porositas yang saling terhubung adalah menghitung porositas efektif. Nilai ini menggabungkan
Kedua, nilai porositas yang telah dikoreksi terhadap efek Shale melalui rumus root mean square, yaitu porositas E sama dengan akar porositas kuadrat DC plus porositas kuadrat NC dibagi 2. Melalui kombinasi koreksi volume sel dan integrasi data log densitas neutron ini, kita dapat meminimalkan efek bias batuan lempung sehingga diperoleh nilai porositas yang representatif dari kondisi reservoir sebenarnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan saturasi air. Memasuki bagian ini dari rangkaian penjelasan ini, kita akan berfokus pada topik yang sangat krusial dalam evaluasi formasi, yaitu perhitungan saturasi air atau water saturation calculation. Saturasi air merupakan salah satu parameter paling vital karena secara langsung menentukan seberapa besar volume hidrokarbon yang dapat kita simpan dan produksikan dari sebuah reservoir. Pemahaman yang mendalam mengenai distribusi air dan fluida di dalam pori batuan menjadi fondasi bagi perhitungan cadangan komersial. Pada bagian metode ini, kita akan melihat bagaimana kondisi fisik batuan, kehadiran material pengotor seperti serpi atau shale, dan interpretasi data log saling berintegrasi untuk menghasilkan nilai saturasi air yang akurat dan dapat diandalkan dalam pemodelan bawah permukaan. Pada slide berikutnya, kita akan membahas Shale reservoir, yaitu asal-usul dan karakteristik distribusi sel. Ketika mengevaluasi reservoir yang kotor atau dikenal sebagai Shale reservoir, tantangan utama datang dari keberadaan mineral lempung atau clay minerals di dalam batu pasir. Berdasarkan asal-usul geologinya, mineral lempung ini bisa terbentuk melalui dua mekanisme utama. Pertama, terbentuk bersama-sama dengan proses pengendapan batu pasir itu sendiri, di mana lempung masuk dan menjadi bagian dari kerangka utama batuan. Kedua, lempung dapat terbentuk atau mengendap di luar kerangka utama batu pasir, menempati ruang pori yang ada. Pengaruh keberadaan shale terhadap hasil pembacaan data log sangat bergantung pada volume total serta bagaimana tipe distribusinya di dalam batuan. Secara umum, material serpi ini terdistribusi melalui 3 konfigurasi geometris, yaitu ada laminate shale, ada dispersed shale, dan juga ada structural shale. Yang masing-masing akan kita bedah lebih detail karena efeknya berbeda secara signifikan terhadap ruang pori. Pada slide berikutnya, kita akan membahas Shale reservoir, yaitu mekanisme dan dampak laminate shale. Mari kita bedah tipe distribusi pertama, yaitu laminate shale. Serpih laminasi ini ditemukan dalam bentuk lapisan tipis atau lembaran-lembaran kontinu di antara lapisan batu pasir bersih. Secara genesa, laminate shale terbentuk akibat proses pengendapan yang berlangsung secara berturut-turut atau suksesif dengan tingkat kehalusan dan kekerasan sedimen yang bervariasi, dipicu oleh perubahan siklik pada pasokan
sedimen di lingkungan pengendapan. Nah, jika kita melihat visualisasi matriksnya, serpih laminar bertindak sebagai lapisan kedap yang menjepit lapisan pasir. Karakteristik unik dari tipe ini adalah kehadirannya untuk tidak merusak atau mempengaruhi porositas maupun permeabilitas asli dari lapisan itu sendiri. Namun ketika volume total serpih ini meningkat, ia akan mengurangi ruang media berpori secara makro, sehingga menurunkan porositas efektif rata-rata keseluruhan formasi secara proporsional. Berikutnya kita akan masuk ke slide tentang yang membahas seli reservoir, mekanismenya, dan dampak dispersed cell. Berbeda dengan tipe laminasi, tipe kedua adalah dispersed cell. Pada konfigurasi ini, serpih atau mineral lempung tidak membentuk lapisan tersendiri, melainkan berada langsung di dalam ruang pori-pori batuan, menempel pada permukaan butiran pasir atau tumbuh di celah-celah pori. Keberadaan serpih jenis ini sangat merugikan karena secara drastis menurunkan nilai porositas sekaligus permeabilitas batuan. Penurunan permeabilitas formasi pada pasir pada dispersed cell terjadi karena ruang geometri pori yang semula tersedia untuk aliran fluida menjadi sangat terbatas dan tersumbat oleh material lempung tersebut. Hal ini membuat fluida baik minyak maupun gas menjadi sangat sulit untuk mengalir, sehingga evaluasi terhadap reservoir dengan dominasi dispersed cell memerlukan koreksi saturasi yang jauh lebih kompleks agar tidak terjadi kesalahan interpretasi zona produktif. Baik, berikutnya kita akan menuju ke slide yang berikutnya, yaitu tentang metodologi pemisahan tipe serpih menggunakan cross plot porositas. Slide ini menjelaskan salah satu pilar terpenting dalam evaluasi selisen, yaitu bagaimana menentukan geometri atau distribusi serpih secara kuantitatif menggunakan data log porositas. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu log tunggal untuk mengetahui apakah serpih tersebut terbentuk laminasi atau dispersi. Prinsip dasar cross plot fisika batuan. Grafik pada sebelah kanan adalah neutron density porosity. Cross plot yaitu plot silang antara porositas neutron pada sumbu X dan porositas densitas pada sumbu Y. Dua alat log ini merespon keberadaan lempung dengan cara bertolak belakang. Log densitas mengukur kerapatan elektron yang berkolerasi dengan densitas batuan. Sementara log neutron mengukur indeks hidrogen yang sangat sensitif terhadap air terkait di dalam kristal lempung. Yang selanjutnya analisis garis tren grafik. Yang pertama ada garis sen, yaitu clean sen line. Garis lurus yang paling kiri ini yang bergerak dari titik asal 0,0 ke arah kanan atas menuju tren batuan yang sepenuhnya bersih dari serpih, clean matrix. Selanjutnya titik serpih murni, pure cell point atau 100% VSH. Terletak di ujung kanan bawah merepresentasikan kondisi di mana batuan seluruhnya terdiri dari lempung atau serpih murni. Yang selanjutnya garis laminasi, garis diagonal yang menghubungkan titik batu pasir bersih dengan titik serpih murni. Jika titik data jatuh di sepanjang garis ini, berarti batuan terdiri dari lapisan batu pasir bersih yang disisipi oleh lapisan serpih murni atau laminate. Pori-pori di dalam pasir tidak terganggu oleh serpih. Yang selanjutnya garis dispersi. Garis melengkung di bagian bawah. Titik data yang jatuh di sini menunjukkan bahwa lempung tumbuh
di dalam ruang pori, yaitu pore filling. Ini adalah kondisi paling kritis karena lempung dispersi secara drastis menghancurkan permeabilitas atau kemampuan mengalirkan fluida. Selanjutnya, garis struktural STR, garis di bagian atas yang menunjukkan serpih bertindak sebagai butiran kerangka batuan pengganti kuarsa. Kemudian interpretasi studi kasus interval 2590 sampai 2992 meter. Pada log sumur di sebelah kiri yang ditandai dengan kotak merah, kita melihat adanya defleksi kurva ketika data dari interval kedalaman tersebut diplot secara digital ke grafik kanan. Titik-titik hijau atau data real ternyata berkerumun dengan sangat rapat di sepanjang garis yang laminasi. Kesimpulannya, formasi pada kedalaman ini secara konklusif dikategorikan memiliki distribusi laminate shell. Dari plot di ini pula, perangkat lunak dapat mengekstrak nilai volume serpih yaitu VSH aktual sekitar 30-40% dan menentukan porositas efektif asli dari lapisan batu pasir yang terjepit tersebut, sehingga kalkulasi volumetrik cadangan tidak meleset. Selanjutnya yaitu analisis lanjutan plot gamma ray versus porositas total untuk penentuan rumus SW. Setelah memahami tipe distribusi serpih pada slide sebelumnya, slide 7 membawa kita ke interpretasi yang lebih kompleks menggunakan integrasi antara log gamma ray yaitu sumbu X dan porositas total batuan yaitu sumbu Y. Grafik A dan grafik B menunjukkan variasi sensitivitas permodelan, yaitu identifikasi titik ekstrim batuan. Grafik ini mengurung seluruh kemungkinan variasi litologi di dalam sebuah reservoir ke dalam sebuah segitiga fisis yang dibatasi oleh 3 titik utama. Yang pertama itu ada clean sand point yang di ujung kanan atas grafik, memiliki gamma ray sangat rendah, misalnya 45 API, dan porositas sangat tinggi sekitar 26-36%. Pure cell point yang berada di ujung kiri tengah memiliki gamma ray sangat tinggi, bisa mencapai 110 sampai 120 API dengan porositas total yang rendah. Yang ketiga itu ada dispersed atau structural endpoints, yaitu titik-titik batas mekanik batuan. Selanjutnya konsep isoporosity dan tren pengisian pori. Yaitu garis putus-putus horizontal berwarna hijau disebut sebagai isoporosity line atau garis porositas konstan. Garis diagonal berwarna merah struktural grain replacing menunjukkan skenario di mana butiran pasir digantikan oleh butiran lempung. Sedangkan garis biru dispersed pore filling menunjukkan proses penurunan porositas akibat lempung yang menyumbat pori secara perlahan. Selanjutnya itu kita akan membahas fungsi utama dalam perhitungan saturasi air SW. Mengapa plot ini sangat penting sebelum menghitung SW? Karena kehadiran serpih membuat batuan menjadi konduktif, yaitu menghantarkan listrik. Akibat adanya air terikat atau bound water pada lempung, jika kita langsung menggunakan persamaan Archie yang standar,
yaitu yang mengonsumsi batuan bersifat non-konduktif, nilai SW yang dihitung akan menjadi terlalu tinggi, seolah-olah reservoir penuh air. Padahal sebenarnya berisi minyak atau gas. Jika titik data sumur dominan berada di tren laminate, kita wajib menggunakan persamaan Poupon, yaitu laminate sand shell model. Jika data dominan berada di tren dispersed, kita wajib menggunakan persamaan Waxman-Smith, yaitu atau dual water model yang memperhitungkan kapasitas tukar kation, yaitu cation exchange capacity atau CEC dari lempung yang menyumbat pori tersebut. Berikutnya di slide ini kita akan membahas prinsip dasar identifikasi litologi menggunakan log gamma ray. Slide ini mengundurkan sudut pandang kita ke prinsip paling mendasar di lapangan, yaitu bagaimana membaca dan mengorelasikan defleksi kurva log gamma ray secara kualitatif terhadap kondisi geologi bawah permukaan di sepanjang kedalaman sumur, yang dari sekitar 1050 hingga 1075 meter. Mekanisme kerja log gamma ray: alat log di dalam lubang bor mendeteksi radiasi sinar gamma alami yang dipancarkan oleh 3 unsur radioaktif utama di dalam batuan, yaitu kalium, thorium, dan uranium. Mineral lempung, yaitu clay, memiliki struktur kristal yang sangat mudah mengikat unsur-unsur radioaktif ini, terutama kalium dan thorium, selama proses sedimentasi. Oleh karena itu, batuan yang mengandung banyak lempung pasti memiliki nilai radiasi yang tinggi. Selanjutnya, analisis zona pada kurva defleksi. Yang zona shell ini yang paling atas, kurva melonjak tajam ke sisi kanan mendekati angka 150 API. Ini menandakan formasi batuan berupa serpih padat atau murni yang bertindak sebagai batuan penutup atau shell rock, dan bukan merupakan reservoir. Selanjutnya, zona clean sand yang di bagian tengah yang 1050 meter. Kurva ini meliuk tajam ke arah kiri, yaitu nilai API sangat rendah. Artinya, ini menunjukkan batuan bersih dari lempung, mengindikasikan batu pasir dengan porositas dan permeabilitas yang sangat baik. Zona ini yang menjadi target utama pencarian hidrokarbon yang biasa dilakukan oleh para petrofisikawan. Zona silician, kurva berada di posisi tengah-tengah moderat, berombak antara zona bersih dan zona kotor. Ini adalah zona transisi di mana batu pasir telah terkotori oleh lempung, baik secara laminasi maupun dispersi seperti yang dibahas pada slide awal. Identifikasi yang selanjutnya, identifikasi batuan non-pasir yang di bagian bawah. Log GR juga mendeteksi batuan lain. Lapisan batu bara, yaitu koal, yang dicirikan oleh pembacaan GR yang sangat rendah, namun memiliki respon log lain yang khas. Sementara batu gamping atau limestone atau dolomite di bagian paling bawah menunjukkan pembacaan GR yang rendah hingga sedang, yang tergantung pada tingkat kemurnian karbonatnya. Di slide berikutnya kita akan membahas tentang interpretasi integrasi log multitrack atau triple combo pada formasi silician. Slide ini menampilkan visualisasi data real dari lapangan, yaitu wireline log.
yang menggabungkan beberapa jenis log sekaligus ke dalam 3 kolom utama atau track untuk mengevaluasi 3 zona target, yaitu zona 1 yang zona I, zona H, dan zona G. Kombinasi ini dikenal dalam industri migas sebagai triple combo. Kita akan lanjut ke yang track 1 yang litologi kondisi lubang bor yang di kolom kiri menampilkan kurva GRC, yaitu gamma ray correction, yang ditandai di sini yang berwarna hijau. Kita bisa melihat zona I ini memiliki GR tinggi, yaitu yang kotor atau banyak serpih, sedangkan zona H menunjukkan penurunan nilai GR lebih bersih, berpotensi menjadi reservoir batu pasir. Terdapat pula kurva kaliper yang ditandai yang garis putus-putus merah untuk mengukur diameter lubang bor guna memastikan bahwa pembacaan log densitas di track berikutnya tidak terdistorsi oleh dinding gua lubang bor yang runtuh atau washout. Selanjutnya kita akan berlanjut ke track 2, yaitu porositas dan deteksi fluida yang di kolom tengah, yang menampilkan persilangan 2 kurva utama yang RHOB bulk density berwarna merah dan NPHC yaitu neutron porosity yang ditandai dengan warna biru. Skala untuk kedua kurva ini sengaja dibalik secara standar industri. Selanjutnya kita akan analisis persilangan yaitu separasi. Pada zona H, kurva merah densitas bergerak ke kiri dan kurva biru yaitu neutron bergerak ke kanan, menciptakan sebuah celah atau persilangan crossover. Fenomena fisis ini disebut sebagai gas efek atau efek hidrokarbon yang menjadi indikator langsung bahwa di dalam pori-pori batu pasir tersebut tidak berisi air murni, melainkan terisi oleh gas atau minyak yang ringan. Selanjutnya kita beralih ke track 3, yaitu resistivitas atau hambatan listrik di kolom sebelah kanan. Di sini menampilkan kurva LLSC yaitu shallow resistivity dan LLDC yaitu deep resistivity berwarna hijau. Log resistivitas mengukur seberapa kuat formasi menahan arus listrik. Matriks batuan yaitu kuarsa dan hidrokarbon, minyak atau gas adalah isolator listrik yang sempurna karena resistivitasnya sangat tinggi. Sementara air formasi yang asin bersifat konduktor karena resistivitasnya sangat rendah. Selanjutnya analisis fisis yang SW. Pada zona H, pembacaan nilai resistivitas melonjak tinggi ke arah kanan, yaitu skala logaritmik. Kombinasi antara nilai resistivitas yang sangat tinggi di track 3 ini dan adanya crossover porositas di track 2 memberikan konfirmasi mutlak bahwa zona H mengandung akumulasi hidrokarbon dengan nilai saturasi air SW yang rendah, menjadikannya zona paling prospektif untuk diproduksikan secara komersial. Baik, pada slide berikutnya kita akan membahas tentang perhitungan SW atau dalam saturasi air. Dalam karakterisasi reservoir minyak dan gas bumi, perhitungan saturasi air merupakan salah satu tahapan paling krusial
karena parameter ini menentukan seberapa besar fraksi ruang pori batuan yang terisi oleh air, yang secara langsung akan menentukan fraksi ruang pori yang terisi oleh hidrokarbon, yaitu minyak atau gas. Secara matematis, saturasi hidrokarbon yaitu SH adalah 1 dikurangi saturasi air, yaitu SW. Oleh karena itu, akurasi dalam menghitung SW akan berdampak langsung pada estimasi cadangan hidrokarbon di tempat, yaitu original oil atau gas in place. Latar belakang gambar pada slide ini yang menampilkan singkapan batuan, yaitu outcrop, dan aliran air di celah mengarai batu. Secara visual mempresentasikan kompleks struktur pori batuan di alam nyata. Di dalam bumi, air dan hidrokarbon mengalir serta terperangkap di dalam jaringan pori batuan yang sangat kompleks seperti yang diilustrasikan oleh rekahan pada singkapan tersebut. Melalui bab ini, kita akan mempelajari bagaimana petrofisikawan menentukan metode yang paling tepat untuk mengukur dan menghitung volume air yang terperangkap di dalam batuan reservoir tersebut. Di slide berikutnya kita akan masuk ke dalam alur kerja sistematis untuk menentukan metode perhitungan saturasi air SW. Alur keputusan ini sangat bergantung pada kondisi salinitas air formasi dan kandungan mineral lempung atau clay mineral content. Di dalam reservoir, langkah pertama dimulai dari evaluasi salinitas air formasi. Jika salinitas tinggi, kita kemudian mengevaluasi kandungan mineral lempungnya. Jika kandungan lempungnya rendah atau low clay, maka batu tersebut dikategorikan sebagai clean sand atau formasi arci. Pada kondisi formasi arci ini, porositas efektif atau PHIE dianggap sama dengan porositas total, yaitu PHIT, karena efek air terkait lempung, yaitu clay bond water, sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Untuk kasus ini, persamaan arci klasik dapat langsung digunakan untuk menghitung SW. Namun, jika salinitas air formasinya rendah atau low salinity, atau jika salinitasnya tinggi tetapi kandungan lempungnya tinggi, high clay, maka reservoir tersebut dikategorikan sebagai formasi non-arci atau shallow sand. Keberadaan mineral lempung membawa konsekuensi berupa adanya air terkait lempung dalam jumlah yang signifikan, yang memiliki konduktivitas listrik sendiri. Oleh karena itu, evaluasi saturasi air pada formasi, yaitu non-arci, harus disesuaikan berdasarkan pendekatan porositas yang digunakan. Selanjutnya, pendekatan pertama adalah menggunakan porositas efektif, yaitu PHIE, yang umumnya menerapkan persamaan Indonesia atau persamaan Simon-Douks. Pendekatan kedua adalah menggunakan porositas total, yaitu PHIT, yang menerapkan model Waxman-Smith, Juhas, atau dual water model. Pemilihan pendekatan ini sangat penting karena setiap rumus memiliki asumsi dasar yang berbeda mengenai bagaimana kontribusi konduktivitas lempung dikoreksi terhadap pembacaan resistivitas batuan total atau RT. Kita beralih ke slide berikutnya.
Di slide ini menjabarkan formulasi matematika dari 3 persamaan utama yang sering kita gunakan dalam evaluasi saturasi air, yaitu persamaan Archie, persamaan Simonduk, dan persamaan Indonesia. Persamaan Archie dinyatakan sebagai SW Archie sama dengan A dikali RW dibagi porositas M kuadrat dikali RT per kuadrat 1 per N, di mana SW dipengaruhi oleh resisivitas air formasi RW, porositas resisivitas batuan total RT, faktor tortuosity yang ditandai dengan A, eksponensial semenasi yang ditandai M, dan eksponen saturasi N kuadrat. Persamaan ini hanya valid untuk batuan bersih tanpa lempung. Ketika kita berhadapan dengan batuan lempung atau selisen, kita harus menggunakan persamaan yang mengoreksi efek konduktivitas lempung. Persamaan Simonduk dan persamaan Indonesia hadir sebagai solusi. Persamaan Simonduk memasukkan parameter volume serpi atau VSH dan resisivitas serpi RSH untuk mengurangi efek konduktivitas lempung secara linear. Sementara itu, persamaan Indonesia yang dikembangkan oleh Poupon dan Leveux pada tahun 1971 dirancang khusus untuk mengatasi keterbatasan persamaan Simonduk pada formasi dengan air formasi yang relatif tawar atau salinitas rendah, yang sangat umum dijumpai di cekungan minyak di Indonesia. Di dalam persamaan Indonesia, kontribusi lempung dan air formasi dimodelkan secara matematis sedemikian rupa sehingga interaksi antara air tawar dan mineral lempung tidak menghasilkan nilai SW yang terlalu tinggi atau over pessimistic. Parameter RSH atau resisivitas sel biasanya diambil dari pembacaan log resisivitas pada zona sel murni terdekat dengan asumsi sifat fisik sel tersebut berupa dengan lempung pengotor dan yang ada di dalam zona reservoir produktif kita. Pada slide berikutnya kita melihat visualisasi data log sumur nyata yang digunakan untuk mengoperasikan berbagai hasil perhitungan saturasi air menggunakan perangkat lunak petrofisika dengan referensi metodologi yang dapat dipelajari lebih lanjut pada tautan. Log sumur ini dibagi menjadi beberapa kolom atau track. Kolom pertama yang di sebelah kiri menampilkan indikator litologi di mana kita bisa mengidentifikasi zona clean sand berwarna kuning dan zona silicious berwarna merah muda atau pink. Kolom kedua menunjukkan nilai resisivitas batuan RT dan kolom ketiga menunjukkan ruang pori yang memperlihatkan perbedaan antara porositas total PHIT dan porositas efektif PHIE. Yang tadi itu yang porositas total itu PHIT. Mari perhatikan bahwa pada zona silicious kurva PHIT dan PHIE mengalami pemisahan yang cukup lebar akibat keberadaan air terikat lempung. Kolom paling kanan adalah kolom saturasi air yang menjadi inti dari perbandingan ini. Di sini diplot
Hasil perhitungan SW menggunakan beberapa metode SW dari data core yang titik-titik merah, SW Archie yang ditandai garis hitam putus-putus, SW Simandox garis merah, dan SW Indonesia garis hijau. Pada zona Selisen, di bagian bawah, terlihat jelas bahwa jika kita memaksakan penggunaan metode Archie klasik, nilai SW yang dihasilkan akan sangat tinggi, mendekati 1.0 atau 100% air, yang berarti zona tersebut akan dianggap sebagai zona air non-produktif. Namun ketika kita menerapkan koreksi lempung menggunakan pesamaan Simandox atau Indonesia, nilai SW turun secara signifikan ke kisaran 0,4 hingga 0,5. Hal ini membuktikan bahwa zona tersebut sebenarnya merupakan zona Selipay yang kaya akan hidrokarbon yang hanya bisa teridentifikasi dengan pemodelan SW yang tepat. Berikutnya di slide ini menjelaskan konsep dasar pembagian volume pori batuan yang sangat krusial untuk memahami perbedaan antara analisis berbasis porositas efektif (PHIE) dan porositas total (PHIT). Secara fisik, batuan reservoir terdiri dari bagian padat solid berupa matriks batuan lanau yaitu silt dan mineral lempung clay. Di dalam ruang pori batuan terdapat 3 jenis fluida air terkait lempung, yaitu claybone water, hidrokarbon, dan air bebas atau kapiler. Proses total mencakup seluruh ruang yang tidak diisi oleh padatan batuan, yang berarti rumusnya adalah penjumlahan dari volume air terikat lempung, volume hidrokarbon, dan volume air bebas. Sementara itu, porositas efektif hanya mencakup ruang pori yang saling terhubung dan dapat mengalirkan fluida, sehingga volume air terkait lempung dikeluarkan dari perhitungan. Akibatnya, dari perbedaan definisi porositas ini, definisi saturasi air juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, saturasi air efektif, yaitu SW efektif, yang didefinisikan sebagai rasio antara volume air bebas terhadap porositas efektif. Pendekatan ini digunakan dalam persamaan Simandox dan Indonesia. Selanjutnya, saturasi air total (SW total) yang didefinisikan sebagai rasio antara total volume air terhadap porositas total. Pendekatan ini digunakan dalam metode Waxman-Smith atau dual water. Pemahaman batasan volumetric ini sangat penting agar kita tidak mencampur adukan parameter porositas efektif dengan model saturasi total yang dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam perhitungan volumetrik cadangan. Beralih ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan representasi kelistrikan dari batuan reservoir berlempung, yaitu selisen, serta metode kontrol kualitas, quality control untuk memvalidasi model SW yang kita pilih secara elektrik. Konduktivitas total formasi 1/RT dapat dimodelkan sebagai sirkuit paralel yang terdiri dari dua komponen utama: konduktivitas dari air bebas di ruang pori efektif atau capillary bone water yang kekuatannya merupakan fungsi dari salinitas air, dan konduktivitas tambahan dari mineral lempung claybone water yang sering disebut sebagai konduktivitas eksis dari serpi atau cell excess. Karena lempung bertindak sebagai konduktor tambahan, pembacaan resistivitas batuan RT
akan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini yang menyebabkan persamaan saturasi air pada sel lisen harus dikoreksi untuk menghilangkan efek konduktivitas ekses ini. Untuk memverifikasi apakah persamaan SW yang kita gunakan sudah melakukan koreksi lempung dengan benar, kita harus melakukan uji validasi menggunakan metode crossplot antara nilai SW hasil perhitungan versus volume sel atau VSH. Khusus pada zona prospek yang diketahui 100% berisi air, pada zona air murni, nilai SW yang sebenarnya secara fisik harus selalu bernilai 1,0 atau 100%, tanpa dipengaruhi oleh seberapa banyak kandungan lempungnya. Oleh karena itu, rentang nilai SW pada plot evaluasi ini diatur dari 0 hingga 2 atau 0% hingga 200% untuk melihat perilaku tren data secara objektif saat kandungan lempungnya meningkat. Slide berikutnya ini kita akan menjelaskan contoh hasil crossplot nyata antara saturasi air SW pada sumbu horizontal skala 0,0 hingga 2,0 dan volume serpih atau VSH pada sumbu vertikal skala 0,0 hingga 1,0 pada zona air murni yang menunjukkan hasil validasi yang sukses. Titik-titik biru pada plot menunjukkan sebaran data di mana warna hijau dan warna merah mempresentasikan frekuensi kemunculan data tertinggi. Dapat kita amati bersama bahwa sebaran data membentuk kolom vertikal yang sangat konsisten dan lurus tepat di sekitar nilai SW yaitu 1, meskipun nilai VSH meningkat dari hampir 0% batuan bersih hingga mencapai lebih dari 80%. Batuannya sangat berlempung. Nilai rata-rata kalkulasi SW tetap bertahan stabil di angka 1. Fenomena ini membuktikan secara empiris bahwa model koreksi lempung yang kita aplikasikan dalam persamaan SW bekerja secara sempurna. Konduktivitas tambahan yang dihasilkan oleh mineral lempung berhasil dieliminasi secara presisi oleh persamaan tersebut, sehingga perhitungan saturasi air tidak terdistorsi oleh variasi kandungan lempung. Jika pola vertikal lurus pada nilai 1.0 ini tercapai, maka kita dapat menyimpulkan dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa persamaan SW beserta seluruh parameter inputnya seperti A, Mn, RSH, dan RW yang kita gunakan adalah benar dan valid untuk digunakan pada reservoir tersebut. Slide berikutnya, slide ini akan menjelaskan sebaliknya dari slide yang sebelumnya. Slide ini mengilustrasikan konspirasi kegagalan validasi yang ditunjukkan oleh pola sebaran data berbentuk huruf V pada crossplot antara volume serpih VSH dan saturasi air SW di zona air murni pada ditunjukkan oleh pola sebaran data berbentuk huruf V pada crossplot antara volume serpih VSH dan saturasi air SW di zona air murni. Pola V ini merupakan indikasi kuat bahwa persamaan saturasi air yang kita pilih atau parameter input yang kita masukkan tidak sesuai
dan menghasilkan perhitungan yang bias. Pola ini dapat dianalisis menjadi dua anomali arah. Di sisi kiri dari huruf V, tren data miring ke kiri, ketika VSH meningkat, nilai kalkulasi SW justru turun secara drastis di bawah 1. Fenomena ini disebut sebagai efek overcorrecting equation. Ini terjadi karena model matematika kita mengasumsikan konduktivitas lempung yang terlalu besar atau nilai RSA input terlalu rendah, sehingga koreksi yang dilakukan berlebihan. Di zona produktif, bias ini sangat berbahaya karena dapat memunculkan hidrokarbon yang palsu atau interpretasi zona produktif yang sebenarnya hanyalah air murni yang berlempung. Selanjutnya kita beralih ke sisi kanan dari huruf V, yang tren data miring ke arah kanan. Ketika VSH meningkat, nilai SW naik jauh di atas 1. Ini adalah efek undercorrecting equation, di mana persamaan gagal mengoreksi konduktivitas lempung secara memadai, sehingga nilai saturasi air terhitung melebihi batas fisik 100%. Kemunculan salah satu atau kedua tren miring ini mengharuskan kita untuk mengkalibrasi ulang parameter input atau mengganti model kalkulasi SW dengan persamaan Selisén yang lebih cocok. Pada slide berikutnya, terakhir ini memperkenalkan pendekatan alternatif berupa pemodelan Selisén kostum atau terspesialisasi bespoke atau generalized Selisén equation. Persamaan umum yang ditampilkan pada slide adalah 1/RT sama dengan porositas M SWN dibagi RW plus B VSH kuadrat C. Persamaan ini merupakan bentuk modifikasi dinamis yang membagi konduktivitas batuan menjadi suku arci, yaitu suku pertama di sebelah kanan, dan suku koreksi lempung berbasis eksponensial, suku kedua di sebelah kanan juga. Dalam persamaan ini kita memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan konstanta lempung custom berupa nilai B dan eksponen C. Selain dari konstanta skala standar, yaitu eksponen semenasi M dan eksponen saturasi N. Parameter SW adalah saturasi air yang dikalibrasi terhadap data core. Porositas adalah porositas. RT dan RW masing-masing adalah resistivitas batuan dan air formasi, serta VSH adalah volume sel. Di sebelah kiri terdapat tampilan lokalibrasi petrofisika yang memperlihatkan kurva porositas atau saturasi air hasil kalkulasi, serta titik-titik merah yang berupa data uji laboratorium dari sampel core asli SW dengan mencocokkan kurva hasil kalkulasi formula custom ini terhadap data core nyata. Melalui proses iterasi parameter M, N, B, dan C, kita dapat menghasilkan model saturasi air yang sangat spesifik dan memiliki tingkat akurasi paling tinggi untuk karakteristik batuan unik pada reservoir yang sedang kita evaluasi. Baik, segitu saja penjelasan tentang materi kali ini. Jika ada salah kata dan salah penyebutan atau kekurangan lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.